Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin soal dunia pemrograman. Eits, tenang dulu. Ini sama sekali bukan hal yang rumit atau bikin pusing kok. Anggap aja ini kayak main teka-teki logika yang seru, yang kreatif, dan jujur aja, siapapun bisa mecahinnya. Termasuk kamu. Pernah kepikiran nggak sih, pas lagi asyik main game, gimana caranya karakter di layar itu tahu kapan harus lompat? Kamu pencet satu tombol, dan wush, dia loncat. Ini sulap? Sihir? Ya, bukan dong. Nah, justru inilah inti dari semua yang akan kita bongkar hari ini. Jawabannya, ya, sesederhana itu. Kamu yang nulis perintahnya. Tiap gerakan, tiap aksi, bahkan setiap skor yang muncul di game atau aplikasi, itu semua terjadi karena ada serangkaian instruksi, perintah yang kita, para programmer, tulis buat komputer. Dan hari ini kita bakal belajar bareng-bareng cara nulis perintah-perintah keren itu. Oke, kita langsung masuk ke petualangan kita. Di level pertama ini, kita bakal pelajarin konsep-konsep dasar pemrograman, yang anggap aja ini semacam power up. Dan kita akan pakai alat visual yang asyik banget namanya Scratch buat ngebuka semua power up ini. Nah, power up pertama kita namanya variabel. Coba bayangin deh, ini tuh kayak kotak penyimpanan yang ada label namanya. Kamu bisa masukin apa aja ke dalam kotak itu. Bisa angka, bisa tulisan, dan nanti program kamu bisa ngambil isinya kapan aja dia butuh. Ini penting banget loh, contohnya buat nyimpan skor di game. Dan ini dia contoh nyatanya di dalam game. Kita punya variabel yang namanya skor. Jadi setiap kali karakter Tika ini nyentuh bola basket, programnya langsung ngejalanin perintah buat tambah skornya 1. Simple tapi kuat banget kan? Oke, power up berikutnya adalah block control. Nah, ini nih rahasianya biar karakter kita bisa gerak atau punya animasi tanpa kita harus nulis kode yang sama berkali-kali. Jadi program kita jadi jauh lebih ringkas dan efisien. Coba lihat deh blok yang namanya selamanya atau forever nih. Ini contoh sempurna dari sebuah putaran kontrol. Cukup masukin blok ganti kostum ke dalamnya dan karakter kita jadi kelihatan hidup, gerak terus-terusan tanpa henti. Efisien banget kan? Terus gimana dong kalau kita punya beberapa perintah yang mau kita pakai lagi dan lagi? Nah, disinilah blok custom atau castle block ini jadi jagoannya. Anggap aja ini kayak kamu lagi nyiptain jurus andalan kamu sendiri di game yang bisa kamu keluarin kapan aja kamu mau. Coba lihat deh, bedanya dua jurus ini. Yang di sebelah kiri itu lompatan biasa, tingginya ya segitu-gitu aja, selalu sama. Tapi, lihat yang di kanan. Dengan kita nambahin input tinggi, kita jadi bisa nentuin sendiri seberapa kuat lompatannya tiap kali kita pakai jurus ini. Jauh lebih fleksibel kan? Oke, sekarang kita naik level ya. Kita lihat gimana semua ini berkembang. Kenalan yuk sama yang namanya Blockly. Anggap aja Blockly ini jembatan yang nyambungin dunia visualnya Scratch ke dunia pemrograman pakai teks yang beneran. Nah, ini dia momen ahanya. Jadi, intinya gini. Pas kamu nyusun balok-balok simple di sebelah kiri, si Blockly ini secara otomatis kayak sulap nulisin kode JavaScript beneran buat kamu di sebelah kanan. Kamu jadi bisa fokus belajar logikanya dulu, nggak usah pusing mikirin salah ketik atau aturan penulisan kode. Oke, sekarang kita akan pakai Blockly Games, khususnya game labirin buat jadi tempat latihan kita. Di sini kita bakal benar-benar ngasah dua jurus paling penting di dunia pemrograman. Oke, kita bedah tantangannya ya. Di level 3 ini, tugas kita adalah sampai ke tujuan. Cara paling gampangnya ya tumpuk aja 4 blok maju. Berhasil sih, tapi boros banget dan ngulang-ngulang terus kan? Tapi masa sih nggak ada cara yang lebih pintar? Tentu aja ada. Nah, inilah inti dari cara berpikir seorang programmer. Bukan cuma cari cara yang bisa, tapi cari cara yang paling cerdas dan paling efisien. Ini dia jagoannya. Blok ulangi sampai atau repeat until. Ini tuh kayak kita ngasih perintah super ke komputer. Jalan terus ya sampai kamu nyampe tujuan. 4 blok jadi cuma 1 blok. Inilah keajaiban dari loops atau perulangan. Tapi, gimana ceritanya kalau jalannya nggak lurus doang? Nah loh, masalah baru. Perulangan aja nggak cukup kalau kita ketemu belokan atau pertigaan. Program kita butuh kemampuan buat mikir dan ngambil keputusan. Dan solusinya adalah blok jika atau if. Blok inilah yang ngasih otak ke program kita. Jadi dia bisa ngecek kondisi, misalnya, di depan ada jalan nggak? Terus baru dia nentuin harus nyapain. Ini namanya kondisi atau conditional. Oke, dari mecahin labirin sekarang kita pindah ke sesuatu yang lebih kreatif.
Kita mau lihat gimana konsep blok custom, yang sekarang kita sebut fungsi, bisa kita pakai buat bikin musik. Kita bakal main di game Musik Blockly. Ini contoh yang keren banget. Jadi daripada kita nulis semua not satu persatu, kita bungkus aja beberapa not jadi satu pola musik, terus kita kasih nama, misalnya Birama 1. Nah, setelah itu, di program utama, kita tinggal panggil aja Birama 1 2 kali. Hasilnya, kode kita jadi jauh lebih rapi, lebih pendek, dan gampang banget dibaca. Nah, kita udah belajar banyak banget ya. Mulai dari variabel di Scratch sampai bikin musik pakai fungsi di Blockly. Sekarang, yuk kita gabungin semua kepingan puzzle ini dan kita lihat gambaran besarnya. Apa sih sebetulnya arti berpikir seperti programmer itu? Jadi, intinya, dengan 4 senjata utama ini, variabel buat ngingat sesuatu, perulangan buat ngulang kerjaan, kondisional buat milih jalan, dan fungsi buat ngerapihin kode, kamu itu udah punya semua alat dasar yang dibutuhin buat ngebangun hal-hal super kompleks. Mau itu game, aplikasi, atau website, semuanya dibangun dari 4 konsep ini. Dan ternyata pendekatan langkah demi langkah yang kita pelajari ini pakai variabel, perulangan, dan logika ada nama kerennya loh, namanya pemrograman prosedural. Kedengarannya rumit ya, padahal artinya cuma satu, kita ngasih perintah ke komputer secara runut, jelas satu persatu. Coba deh bayangin, dari game yang paling simpel sampai aplikasi yang bisa ngubah dunia, semuanya itu berawal dari 4 ide dasar tadi. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dengan semua power up yang baru kamu dapetin ini, apa hal pertama yang pengen kamu bangun? Apa yang bakal kamu ciptain?